Akun pembayaran onboarding apakah bisa gagal gajian? Nah, simak videonya sampai selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan akun pembayaran yang sudah terverifikasi dan sudah gajian tiap bulan, mohon di skip aja. Jadi gini ya guys, ketentuan Meta per Oktober 2024 kemarin teruntuk kreator yang baru bergabung di Facebook Pro. Itu tidak akan bisa langsung menyiapkan akun pembayaran. Tapi memang ada satu kasus dari teman aku, khususnya di bulan Februari 2025 ini. Teman aku ini baru mendapatkan fitur bintang dan disuruh juga menyiapkan akun pembayaran. Nah, agak membingungkan kan ini gimana aturannya? Tapi kebanyakan sekarang sekalipun sudah mendapatkan fitur bintang, sudah mendapatkan fitur langganan, atau sudah mendapatkan fitur monetisasi konten atau fitur-fitur yang lainnya lagi, tapi akun pembayarannya itu belum bisa disiapkan. Jadi akun pembayarannya itu akan disiapkan apabila sudah menyelesaikan proses onboarding. Nah, apakah itu onboarding? Onboarding itu adalah seperti ini ya guys. Jadi data-data kita itu ada, tapi ketika diklik itu tidak bisa disiapkan. Nah, tentunya akun pembayaran kita itu belum bisa terverifikasi karena belum selesai. Nah, kita baca yang ini dulu ya. Untuk memperbarui, Anda perlu menyelesaikan onboarding. Untuk menyelesaikan onboarding, Anda harus memiliki penghasilan yang memenuhi ambang batas yang disyaratkan. Nah, pertanyaannya, dari mana kita harus mendapatkan penghasilan yang disyaratkan tersebut? Tentunya dari fitur yang sudah terbuka. Misalnya kalian baru menyiapkan fitur bintang ataupun fitur langganan, ataupun fitur monetisasi konten, ataupun fitur-fitur yang lainnya lagi. Jadi segeralah kalian mengumpulkan penghasilan yang memenuhi ambang batas yang disyaratkan. Kalau PayPal itu $25 dan kalau akun rekening bank itu $100. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak bisa memenuhi penghasilan yang memenuhi ambang batas yang disyaratkan dalam beberapa waktu? Jadi mengacu lagi ke aturan dan kebijakan soal mengenai akun pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak Facebook. Jadi, tanpa akun pembayaran, Anda bisa menghasilkan hingga $500 per fitur monetisasi dengan maksimal $1.500 pada 3 fitur. Jika belum memiliki akun pembayaran, Anda harus menambahkan akun agar bisa menerima pembayaran. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau tidak ada akun pembayaran, maka pihak Facebook tidak akan bisa membayarkan penghasilan kalian. Dan lanjut kita baca ya. Selain itu, jika Anda tidak menyelesaikan akun pembayaran dalam 5 bulan onboarding, atau jika Anda telah mencapai maksimum $500 per fitur, Anda tidak akan bisa menghasilkan uang lagi kecuali Anda menyiapkan akun pembayaran. Dan dalam 6 bulan sejak onboarding, Anda akan kehilangan dan melepas semua hak untuk menerima pendapatan. Jadi gini ya guys, jikalau kalian belum memiliki akun pembayaran, jadi misalnya kalian sudah monetisasi fitur bintang, ataupun langganan, ataupun monetisasi konten. Jadi selama kalian belum menyiapkan akun pembayaran, itu penghasilan yang kalian kumpulkan itu maksimal hanya $500 per fiturnya. Misalnya di fitur bintang kalian itu sudah mencapai $500 dalam 3 bulan ini, misalnya aja ya. Dan terus kalian itu belum menyiapkan akun pembayaran, maka kalau misalnya ada yang menabur bintang lagi di postingan kalian, itu tidak bisa masuk ke dalam pendapatan kalian lagi, karena maksimalnya itu satu fitur hanya $500. Tapi kalau kalian sudah menyiapkan akun pembayaran, itu berapapun yang kalian dapatkan, maka akan masuk ke dalam pendapatan atau masuk ke dalam penghasilan kalian. Dan dalam waktu 6 bulan sejak onboarding, atau bisa dibilang kurang dari 6 bulan, misalnya ya, kalian belum mencapai penghasilan di ambang batas yang disyaratkan, ya misalnya selama 5 bulan lebih ini kalian sudah mendapatkan penghasilan dari bintang, misalnya $9 atau $10, tapi karena kalian tidak bisa menyelesaikan proses onboarding dalam waktu 6 bulan, maka penghasilan kalian ini akan hilang. Jadi ini tuh sudah diatur di akun pembayaran Facebook. Jadi buat kalian, jika akun pembayarannya onboarding seperti ini, maka kalian itu harus lebih kerja ekstra keras lagi agar kalian itu bisa menyelesaikan proses onboarding dalam waktu kurang dari 6 bulan, agar kalian itu segera bisa mendapatkan notifikasi akun pembayaran. Karena percuma aja kalian konten, sudah capek-capek buat ide konten dan segala macamnya, tapi kalau akun pembayarannya tidak ada, maka pihak Facebook tidak akan pernah bisa mentransferkan penghasilan kalian, walaupun kita itu sudah mendapatkan penghasilan di Facebook. Dan akhirnya penghasilan yang kita dapatkan pastinya akan hangus. Kalau pengikut neto kalian itu merah, artinya orang yang mengikuti kalian dalam 28 hari ini itu bisa dibilang berkurang ataupun tidak ada. Jadi koreksi lagi konten-konten kalian, apakah konten kalian itu layak untuk diikuti atau tidak. Jadi
tips untuk menambah followers itu sebenarnya yang paling bagus, yang paling alami, dan yang paling bagus juga untuk perkembangan akun kalian, yaitu sebenarnya dari konten kalian sendiri. Tapi kalau memang kalian ingin menambah followers secara cepat, itu memang dengan tabur kejora di akun-akun besar, di akun-akun yang ramai. Karena dengan taburan kalian ke postingan tersebut, otomatis bisa terlihat oleh orang lain. Sehingga orang itu akan berbondong-bondong mengikuti kalian karena taburan kalian itu. Tapi perlu diingat lagi, banyak pun yang mengikuti kalian, tapi kalau dari segi konten kalian yang kurang menarik, tetap kalian lama-kelamaan akan ditinggal juga oleh followers yang seperti ini. Karena followers yang seperti ini ataupun pengikut yang seperti ini mau mengikuti kalian karena ada iming-iming taburan kejora. Sehingga ketika kalian tidak menaburi kejora lagi, mereka akan berhenti nonton konten kalian, mereka akan berhenti berinteraksi ke konten kalian. Jadi cara yang paling baik untuk mendapatkan followers itu sebenarnya ya dari konten-konten kita sendiri. Makanya kita itu dituntut untuk memberikan konten-konten yang bisa memberikan manfaat buat orang lain sehingga orang tertarik untuk mengikuti kita walaupun itu hanya sekedar terhibur. Jadi kenapa pengikut neto kalian itu bisa merah? Artinya orang yang mengikuti kita dalam 28 hari ini berkurang dari 28 hari yang sebelumnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pengikut neto kita itu berkurang. Jadi di sini kalian tahu tidak apa itu artinya pengikut neto? Pengikut neto itu adalah orang yang mengikuti kalian itu entah dari profil, entah dari kolom komentar, entah itu dari reels, entah itu dari foto, VOD, tes, pokoknya ada kata ikuti, mereka bisa mengikuti dari situ. Dan dikurangi orang yang batal mengikuti kita, dan itulah artinya pengikut neto. Jadi pengikut neto itu adalah pengikut bersih. Jadi pengikut neto ini umurnya hanya 28 hari saja. Jadi selama 28 hari ini kalau ada yang mengikuti kalian dan dikurangi orang yang batal mengikuti kalian selama 28 hari ini, itu akan masuk ke dalam pengikut neto kalian. Jadi apakah pengikut neto itu sama dengan pengikut total kita yang ada di bawah profil kita ini? Jadi semua pengikut kita akan masuk ke dalam pengikut total kita yang di bawah profil kita ini. Yang kita dapatkan misalnya dari kita sebelum gabung di Facebook Pro dan sampai sekarang. Nah, kalau pengikut neto itu hitungannya cuma 28 hari saja. Nah, kalau dalam 28 hari ini nggak ada yang mengikuti kita, otomatis pengikut neto kita akan merah dari 28 hari sebelumnya. Jadi pengikut neto ini adalah orang-orang yang mengikuti kita selama 28 hari ini dan dikurangi orang yang batal mengikuti kita. Jadi kinerjanya hanya selama 28 hari saja. Tapi kalau total dari pengikut ini yang di bawah profil ini tuh setiap harinya akan bertambah dan akan berkurang sesuai dengan orang yang mengikuti dan orang yang batal mengikuti kita saat itu. Jika tidak menerapkan 3 hal ini, kalian akan sulit banget membuat konten-konten kalian itu bisa FYP atau bahkan membuat akun kalian itu bisa berkembang. Nah, apa-apa saja sih? Jadi yang pertama, kalian itu masih malu-malu. Jadi kalau mau konten itu jangan malu, kalau malu ya jangan ngonten. Tapi ya bukan malu-maluin juga guys. Malu di sini tuh ibaratnya kita tuh harus percaya diri. Percaya diri dengan apa yang kita tampilkan. Kalau kalian nggak percaya diri dan masih malu-malu, itu membuat konten yang kalian upload itu menjadi kurang maksimal. Contohnya ngomong di depan kamera gini belum pede, voice over masih malu-malu karena menganggap suaranya itu jelek ataupun cempreng. Bahkan tersorot di kamera pun masih malu-malu. Jadi kontennya itu masih seputaran kayak pemandangan di luar rumahnya atau hanya sekedar langit biru, hanya bunga yang ada di depan rumah, misalnya lagi jendela, misalnya lagi mungkin orang yang lewat di depan rumah kalian, itu yang kalian konteni. Atau bahkan kucing yang ada di rumah kalian, atau bahkan kucingnya tetangga atau ayamnya tetangga, kalian jepret, kalian rekam dan kalian upload dan menganggap itu sebagai konten. Jadi gini guys, kalau konten jangan malu, kalau malu ya jangan konten. Nah, lanjut yang kedua. Jadi seberapa bagus konten kalian atau seberapa menariknya konten kalian, tapi kalau tidak diimbangi dengan konsisten, itu akan percuma saja. Karena konsisten ini tuh ibaratnya kita kerja setiap harinya. Kalau kita tidak berangkat bekerja, bagaimana kita akan mendapatkan penghasilan? Jadi kunci keberhasilan seorang konten creator itu ya terletak pada kekonsistennya mereka dalam mengupload konten setiap harinya. Yeah.